Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fitriani dari Prodi Manajemen Pagi dengan nomor NIM 2892150 Saya akan mempresentasikan materi UAS yang berjudul Matematika Keuangan Penyusutan. Aset tetap atau fixed asset merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen karena memiliki masa pemakaian yang lama. Contoh aset tetap adalah peralatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain sebagai alat pendukung semua kegiatan perusahaan. Mereka merupakan aset tetap berwujud karena terlihat secara fisik. Adapun aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Definisi penyusutan aktivita tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan 2017.1, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa metode diantaranya 1. Faktor waktu. Berdasarkan faktor waktu, metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan beban menurun atau dipercepat, metode saldo menurun, metode jumlah angkatan tahun, dan saldo menurun berganda. 2. Faktor penggunaan. Berdasarkan faktor penggunaan, metode jam pemakaian atau jam jasa, dan jumlah unit produk. 3. Depresi hukum. Metode depresiasi khusus yaitu tarif kelompok, anuitas, penggantian dan penempatan, dan sistem persediaan. Karakteristik penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya cost allocation. Faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap ada 2, yaitu penyusutan fisik terjadi karena kerusakan ketika digunakan karena pengaruh cuaca, dan penyusutan fungsional tidak lagi mampu memberikan manfaat sesuai harapan. Matematika keuangan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaatan itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Masa manfaat atau umur ekonomis aktiva tetap adalah terbatas. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan ditentukan dengan metode. Yang pertama, metode garis lurus yaitu straight line. Yang kedua, metode saldo menurun yaitu declining balance. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang keempat, metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Dan yang kelima, metode unit produksi atau production unit. Notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan. C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomis, W sama dengan dasar penyusutan, RK sama dengan biaya penyusutan pada tahun K, BK sama dengan nilai buku pada akhir tahun K, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Metode garis lurus. RK sama dengan C min S per N. DK sama dengan K R per K. RK sama dengan W per N. BK sama dengan C min K R K. Metode unit produksi atau unit of production method.
adalah metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan untuk aset. Penyusutan adalah harga perolehan min nilai sisa estimasi jam. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari 2004, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta rupiah untuk memperlancar produksinya. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta rupiah. Hitunglah biaya penyusutan per tahun. Jawabannya, C sama dengan 40 juta rupiah, S sama dengan 4 juta rupiah, N sama dengan 5 tahun, W sama dengan C min S. W sama dengan 40 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah. W sama dengan 36 juta rupiah. Membandingkan metode-metode penyusutan. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama panjang umur aset. Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan tergantung dari pemakaian aset. Metode saldo menurun jumlah penyusutannya lebih tinggi pada tahun awal pemakaian, kemudian terus menurun. Perusahaan boleh memilih metode apapun untuk menghitung tingkat penyusutan aset sesuai kebutuhan masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah konsisten dalam penggunaannya. Metode saldo menurun, declining balance method, adalah metode yang menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Penyusutan adalah tarif garis lurus dikali 2 umur ekonomis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.